Ini kita akan belajar satu firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dengan tema dicobai tapi menang. Dicobai tapi menang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dengan tema sekali lagi dicobai tapi menang. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini gampang menyerah dengan persoalan, dengan cobaan, godaan, saudara. Sehingga ada orang yang gampang mudah jatuh dalam dosa. Dan ada orang juga waktu bertemu dengan, berjumpa dengan persoalan dan masalah, mereka menjadi orang yang gampang frustrasi, gampang menyerah. Dan merasa bahwa persoalan terlalu besar, persoalan terlalu luar biasa, persoalan terlalu besar dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kalah, mereka menjadi orang-orang yang putus asa, mereka menjadi orang-orang yang tanpa harapan. Tetapi Alkitab yang bilang bahwa sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang pemenang. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kalaupun terasa besar, itu maaf kata, itu hanya perasaan kita. Mungkin itu karena kurangnya kita berserah kepada Tuhan. Tapi mari kita lihat, mengapa saya menyebut bahwa pencobaan harus kita menang. Atau waktu kita dicobai, kita harus tetap menang. Karena saya meyakini bahwa Allah adalah Allah pemenang. Kalau Allah itu pemenang, umatnya pasti menjadi orang-orang yang menang. Nah, kembali pada firman Tuhan, mengapa saya sebut bahwa ketika kita dicobai, harusnya kita jadi orang pemenang. Dan bukan ketika kita dicobai, kita kalah, kita mundur, kita menyerah. Mari kita lihat firman Tuhan, mengapa pencobaan itu harus membuat kita menang dan bukan kalah. Pertama, karena saya sadar menurut ayat ini bahwa masalah atau pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Mengapa kita bisa menang? Karena pertama, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Mengapa kita menang? Karena Alkitab yang bilang, pertama, pencobaan itu biasa, persoalan itu biasa, tantangan itu biasa. Apa artinya? Dia bukan sesuatu yang luar biasa. Kalau dia bukan sesuatu yang luar biasa, harusnya kita menjadi orang yang menang dan bukan orang yang kalah. Harusnya kita menjadi orang yang bersemangat waktu menghadapi pencobaan, waktu menghadapi persoalan, waktu menghadapi tantangan. Kenapa? Karena persoalan itu biasa. Biasa dalam artian dua hal. Pertama, biasa dalam pengertian bahwa semua orang mengalami pencobaan. Tidak ada orang yang tidak mengalami. Selama kita menarik nafas, semua orang mengalami. Itu sebabnya Alkitab bilang ini pencobaan biasa. Artinya semua orang menghadapinya. Kalau ada orang yang menang menghadapi persoalan pencobaan, berarti kita orang percaya harus juga menang. Yang kedua, kenapa disebut pencobaan biasa? Sebab bahasa Indonesia menerjemahkan ada dua kata, biasa dan luar biasa. Kalau Alkitab bilang biasa, karena memang semua orang menghadapinya. Dan kalau ada orang menang, kita harus jadi orang yang lebih daripada pemenang. Tapi yang kedua, dikatakan ini biasa. Artinya apa? Ini bukan perkara yang luar biasa. Ada orang yang mengatakan, aduh masalah saya terlalu besar, terlalu luar biasa. Anda terlalu membesar-besarkan sebuah persoalan. Saya jujur bahwa saya tidak akan menganggap remeh persoalan saudara. Tapi maksudnya kalau kembali pada firman Allah, apa yang kita alami, pencobaan kah, tantangan hidup kah, persoalan hidup, semua dia katakan Alkitab biasa. Kalau biasa, harusnya kita jadi orang luar biasa. Kenapa? Kalau persoalan biasa, kalau tantangan biasa, kalau pencobaan biasa, harusnya kita yang jadi luar biasa. Kenapa kita harus jadi luar biasa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Saudara, itu loh poin yang pertama. Kenapa waktu kita dicobai kita harus menang? Karena persoalan, pencobaan itu biasa. Yang kedua, saudaraku yang diberkati Tuhan, poin yang kedua, waktu kita dicobai kita harusnya menang dan bukan kita kalah. Kenapa? Karena menurut
ayat ini, karena kita atau karena Allah kita lebih besar dari pencobaan atau persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, saudara, karena Allah kita lebih besar dari masalah kita, dari pencobaan yang kita alami. Saudara, tadi dikatakan ayat selanjutnya, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saudara-saudara lihat, dikatakan bahwa Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Apa artinya? Saudaraku, yang pertama bahwa atau yang kedua, kita waktu dicobai, kita menjadi orang yang menang. Kenapa? Karena persoalan pencobaan yang kita anggap luar biasa itu, seluar biasanya dia, masih ada pihak lain yang lebih luar biasa, yaitu siapa? Allah kita. Saudara, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia berjanji dia tidak membiarkan engkau bergumul sendiri dalam ayat ini. Dia tidak membiarkan engkau menghadapi pencobaan itu sendiri. Dia tidak membiarkan engkau menghadapi persoalan yang engkau anggap besar itu sendiri. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, ada Allah yang luar biasa di atas pencobaanmu yang biasa itu. Ada Allah yang luar biasa di balik apa yang engkau anggap luar biasa itu, pencobaan, persoalan, tantangan di hidup. Kalau Allah yang luar biasa ada dan mau menyertai saudara, mengapa Anda takut? Mengapa Anda ragu bahwa Anda bisa jadi orang yang menang? Saya percaya bahwa nada-nada putus asa yang keluar dari hati saudara hanya karena engkau sedang memandang persoalanmu, pencobaanmu lebih besar, sehingga engkau lupa mengarahkan matamu kepada Tuhan yang besar. Saya percaya bahwa Allah kita luar biasa, Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Kalau Dia luar biasa, maka saya percaya umatnya juga luar biasa. Nah, kembali saudaraku, waktu engkau merasa bahwa pencobaanmu terlalu luar biasa, waktu engkau sadar bahwa tantangan, persoalan hidupmu terlalu luar biasa, maka yang engkau lakukan bukan melihat, memandang pada persoalan yang besar itu, tapi saudara mulai ganti fokus saudara kepada Allah yang lebih besar. Waktu Anda lihat Allah yang lebih besar, otomatis saudara akan lihat bahwa apapun yang saudara hadapi di depan saudara itu terlihat kecil dan terlihat biasa-biasa. Jadilah orang pemenang dalam pencobaan. Yusuf menang atas pencobaan waktu dia digoda oleh istri Potifar. Kenapa? Karena dia sadar kalau kekuatannya memang tidak mampu dia keluar dari pencobaan itu. Tetapi dia sadar bahwa Allah yang menyertai dia, Allah yang luar biasa. Hari-hari ini orang kalah bukan karena dia tidak punya kemampuan. Orang kalah dari pencobaan, orang kalah lewat persoalan, orang kalah lewat badai hidup bukan karena mereka tidak sanggup, tapi mereka tidak sanggup atau mereka tidak datang pada Allah yang besar untuk menyertai dan menolong mereka. Saudaraku yang diberkati, persoalan-persoalan kita adalah persoalan-persoalan biasa karena Allah kita jauh lebih luar biasa dari persoalan-persoalan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau menyampaikan kepada saudara, jangan pernah membesar-besarkan sebuah persoalan, sebuah badai hidup, sebuah tantangan, apalagi sebuah pencobaan. Karena Allah kita tidak akan membiarkan orang-orang yang bergumul sendiri. Apapun yang engkau sedang hadapi hari-hari ini, kalau engkau sedang putus asa, engkau sedang kehilangan harapan, engkau sedang kehilangan kekuatanmu untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tantangan, saya mau ajak saudara, datanglah pada Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara-saudara yang ketiga, waktu dicobai Anda harus jadi orang yang menang. Waktu Anda dihadapkan dengan persoalan, tantangan hidup, harusnya kita jadi orang pemenang. Kenapa? Karena poin yang ketiga, karena setiap masalah, setiap pencobaan itu ada jalan keluarnya. Saudara-saudara, setiap persoalan, setiap pencobaan, setiap tantangan hidup, setiap badai hidup pasti ada jalan keluarnya. Saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 saya baca lagi. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Alkitab bilang apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara lihat ini. Pencobaan itu tidak akan berat kalau saudara sadar bahwa setiap pencobaan di ujungnya ada jalan keluar. Selama masih ada Tuhan, ada saja jalan keluar. Selama Anda masih hidup, Anda diberi otak untuk memberikan atau mendapatkan sebuah solusi atau jalan keluar.
Orang-orang yang putus asa karena mereka tidak berjumpa dengan jalan keluar. Orang-orang yang putus asa karena mereka berpikir bahwa jalan sudah terhimpit, jalan sudah tertutup, jalan tidak mungkin lagi ada ketika mereka ada dalam sebuah persoalan hidup. Tetapi Alkitab yang bilang waktu engkau dicobai, ingat Allah akan memberi jalan keluar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap persoalan ada jalan keluar, setiap masalah ada jalan keluar, setiap persoalan yang kita anggap sebagai persoalan yang sulit, ingat ada jalan keluar. Itu sebabnya percobaan harusnya membuat orang menang. Setiap orang Kristen harusnya menang. Karena apa? Karena setiap persoalan Alkitab yang bilang Allah, bukan siapa-siapa, Allah yang akan memberi jalan keluar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita menghadapi sebuah persoalan, kita menjadi buntu, pikiran kita menjadi buntu, otak kita tertutup, hikmat kita seolah-olah hilang. Datanglah pada Allah, Dia akan beri solusi dan jalan keluar. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya punya persoalan, apa jalan keluar? Saya tidak tahu apapun. Karena pertama, persoalanmu berbeda dengan persoalan saya. Dan mungkin apa yang saya anggap kecil bagi saudara besar, dan apa yang saudara anggap kecil bagi saudara, bagi saya besar. Dan itu sebabnya solusi bagi seseorang berbeda-beda. Tapi saya yakin bahwa Allah kita, Allah yang tidak membiarkan saudara bergumul sendiri, Dia selalu dan akan memberi jalan keluar. Saudara-saudaraku, jangan putus asa, karena setiap persoalan hidup selalu, dan saya bilang selalu, ada jalan keluar. Tunggu saja, ada waktu Tuhan akan bikin jalan keluar yang luar biasa. Saya masih ingat tentang orang Israel pada waktu mereka dikejar menuju Laut Teberau. Alkitab bilang di belakang ada pasukan Mesir dan di depan ada Laut Teberau. Ini sebuah gambaran hidup kita. Sekeliling kita ada begitu banyak persoalan yang mengimpit kita. Satu belum selesai, datang yang lain. Dan kita berpikir tidak ada jalan keluar. Sudah buntu. Tapi Alkitab bilang apa? Apa yang kita anggap buntu, oleh Tuhan Dia berikan jalan keluar. Apa itu? Waktu Dia belah Laut Teberau, orang kagum. Kenapa? Karena Allah kita yang orang Israel pikir mereka sudah harusnya mati di padang gurun. Tapi Allah bikin jalan keluar yang mana tidak terpikirkan oleh manusia, yaitu Laut Teberau. Saudara-saudara, pada waktu mereka kekurangan air, mereka bingung, tidak ada jalan keluar. Karena itu ada padang gurun. Yang kedua, mereka ketemu dengan batu cadas. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau sudah ketemu di padang gurun dan batu cadas? Itu bicara kekeringan, itu tidak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin. Dia beri jalan keluar lewat apa? Lewat jalan yang dianggap batu itu. Pada waktu Musa menunjukkan batu itu, air keluar. Apa artinya? Saudara-saudara, apa yang kita anggap buntu, apa yang kita anggap sebagai batu-batu yang tidak mungkin menghasilkan sesuatu, menghasilkan jalan keluar, menghasilkan kemenangan, datanglah pada Tuhan Allah kita yang hidup. Dia pasti beri kita jalan keluar. Saudara-saudaraku, hari ini jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena selalu dan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Kalaupun engkau frustrasi, datang lagi kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memberi kita jalan keluar. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, waktu kita dicobai, kita harus jadi orang pemenang. Waktu kita ada dalam badai dan persoalan hidup, waktu kita ada dalam tantangan hidup, pergumulan hidup, kita harusnya jadi orang yang menang. Mengapa? Sebab poin yang terakhir, poin yang keempat, karena kita semua diberi kesanggupan yang sama untuk dapat menanggungnya. Saudara, yang terakhir, karena kita semua diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk bisa menanggung setiap cobaan, setiap badai hidup, setiap persoalan hidup, dan setiap tantangan hidup. Saudara-saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dia tutup. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga, Alkitab bilang, kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi saya ulang, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudaraku yang diberkati, ada orang yang berkata, Pak Pendeta, Tuhan kasih persoalan terlalu besar, pencobaan terlalu besar, saya gagal karena saya rasa ini terlalu besar, ini terlalu luar biasa. Tapi saya mau bilang, Allah bukan Allah yang kejam. Dia tahu kemampuan saudara, Dia tahu kekuatan saudara, dan Alkitab bilang Dia tidak memberi pencobaan itu melebihi kemampuanmu. Apa artinya? Artinya sederhana. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu engkau sanggup menanggungnya. Kalaupun ada bahasa yang keluar dari mulutmu berkata, Pak Pendeta, saya sudah tidak sanggup. Saya tidak sanggup menghadapi hidup saya tidak sanggup menghadapi rumah tangga saya tidak menghadapi keluarga saya tidak sanggup lagi menghadapi pelayanan-pelayanan yang begitu banyak. Saya tidak sanggup lagi menghadapi pencobaan, dosa yang begitu berat dalam hidup saya. Saya mau bilang sama saudara, tidak, karena firman Allah bilang,
Tuhan akan memberi engkau kesanggupan untuk bisa menanggungnya. Apa maknanya, saudara-saudara? Tidak boleh kita jadi orang yang kalah, karena dalam kekristenan tidak ada kata kalah. Yang ada adalah kemenangan. Saudara-saudara, berpikirlah sesuai firman Tuhan. Tidak ada orang-orang yang kalah yang berjalan bersama Tuhan. Mereka yang berjalan bersama Tuhan selalu ada penyertaan Tuhan dan selalu ada kemenangan. Kiranya video ini memberkati saudara, dan kalau saudara diberkati, saudara bisa buka YouTube saya, Pendeta Jerry Adu. Saudara bisa share, saudara bisa bagikan, dan saya percaya ada banyak orang dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Yesus selalu menyertai saudara, dan saudara akan jadi orang yang menang. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.